"Mas Jamal, cepat pergi dari sini. Kamu dalam bahaya," teriak Ranti yang kini sudah menjadi kuntilanak. Suaranya terdengar melengking dan tak nyaman di telinga. Badannya tak bisa bergerak selama paku itu menancap di pohon beringin. "Apa semua itu benar, Pak Kades? Bapak sengaja bawa saya ke rumah ini karena istri saya sedang hamil dan Bapak mau menjadikan anak saya sebagai makanan istri Bapak. Kalau benar begitu, saya nggak akan ragu-ragu buat hajar Bapak," tanya Abbas sambil menahan emosinya. Pak Jamal menghela nafas. "Benar, memang benar aku sengaja membawamu ke rumah ini supaya Ranti istriku bisa memakan bayi sejak sekian lama." Pak Jamal mengakui perbuatannya, tapi setelah melihat kehamilan istrimu, Ranti merasa anak dalam kandungan Nina itu sangat memikat. Ranti tak tega memakannya sehingga ia menunggu anak itu lahir. Namun saat anak itu lahir, Ranti malah makin sayang. Bahkan sampai saat ini anakmu masih aman-aman saja. Ranti tetap tak tega memakannya. Tutur Pak Jamal menjelaskan. "Kenapa begitu? Makhluk halus tak selamanya kejam. Kadang mereka punya perasaan lemah lembut yang tak bisa dimengerti manusia. Lantas, mana anak saya sekarang?" Abbas kembali bertanya. "Anakku," teriak Ranti dari pohon beringin. "Dia sudah jadi anakku. Hahaha. Nanti juga kamu tahu, Pak Guru." Pak Jamal berjalan hingga ke tengah-tengah sawah. Ia berdiri sambil menatap semua warga yang hadir dengan sikap yang jantan. "Benar, aku kepala desa kalian telah menikahi sosok Ratu Kuntilanak untuk memperkuat ilmu hitam dan melancarkan jabatanku sebagai kepala desa. Semua itu benar. Semua kuntilanak di dalam pohon beringin ini adalah peliharaanku. Keluargaku sudah lama menganut ilmu hitam." Hahaha. Pak Jamal membuat pengakuan tepat di depan para warganya sendiri. Ketika sudah terpojok, baru si bajingan ini mau mengaku, kata kakek Adi sambil memandangnya dengan wajah sebal. Malam itu menjadi malam pengakuan Pak Jamal. Para warga lalu memasang wajah marah kepada kepala desa itu. Mereka ingin sekali memukul wajah bajingan pria itu. Masuk juga Abbas. Akan tetapi, tak ada yang berani meskipun jumlah mereka ada banyak. Badan Pak Jamal begitu besar dan kekar. Ditambah ilmu hitam yang ia miliki, para warga berpikir bukan kali untuk mencari gara-gara dengannya. Salah satu warga mengumpat lalu mengambil sebongkah batu di tanah dan melemparkannya ke arah Pak Jamal. Batu itu tepat mengenai kepala sang kepala desa hingga bocor. Darah segar mengalir dari sela-sela rambutnya. Tapi Pak Jamal tetap tenang dan tak bertindak apa-apa. "Pembohong, pemuja setan, kafir." Para warga mulai berteriak dan memaki Pak Jamal. Mereka mengambil berbagai benda yang ada di sekitarnya dan mulai melempari Pak Jamal. Benda seperti batu, sendal, kayu, dan lain sebagainya mulai bertebangan menghantam kepala dan badan si kepala desa. Tapi pria jantan itu tetap berdiri tenang, menahan sakit di tubuhnya walau sesekali badannya oleng ingin terjatuh. Kakek Adi menatap dan perhatikan, merasakan sesuatu dari raut wajah Pak Jamal. Karena dia diam saja. Ada apa dengan bajingan itu? Pasti sedang merencanakan sesuatu, gumamnya sambil tetap waspada. Hal ini juga dirasakan oleh Abbas. Kenapa dia? Gumamnya yang sejak tadi tak bereaksi apa-apa dan hanya memperhatikan. Melihat Pak Jamal yang diam saja, kini warga mulai berani menyerangnya secara langsung. Para warga memukul dan menendang Pak Jamal dengan membabi buta. Kali ini, ia tak diam. Pak Jamal melawan, memamerkan kemampuannya dalam bela diri silat. Meski dikeroyok banyak orang, Pak Jamal mampu memuntahkan semua serangan yang mengarah kepadanya. Tangan dan kakinya bergerak bersamaan menghantam berbagai arah serangan, sehingga tak mudah bagi warga untuk menyentuhnya. Padahal Pak Jamal hanya seorang diri, tapi mereka seperti melawan ratusan orang dalam satu tubuh. Suara pukulan terus terdengar. Pak Jamal tak juga tumbang. Akhirnya salah satu warga mulai frustasi. Sebuah jerigen berisi minyak tanah di bawah oleh salah satu warga. Melihat itu, Abbas sudah tahu apa yang akan terjadi. "Jangan!" teriak Abbas berusaha menghentikan. "Dia bukan manusia, dia iblis. Gak akan mampan dipukul. Minggir semua!" teriak salah satu warga yang membawa jerigen minyak. Para warga menyingkir dan membuka jalan. Semuanya menjauh dari Pak Jamal. Dan dengan leluasa, warga itu menyirami Pak Jamal dengan minyak tanah. Pria itu kaget saat cairan berbau pekat itu membasahi tubuhnya. "Mati kamu, Jamal!" kata salah satu warga. "Mas Jamal!" teriak kuntilanak Ranti dari pohon beringin. Satu orang warga melempar korek kayu ke arah Pak Jamal. Dan seketika itu, api yang sangat besar pun berkobar, menyala di tengah kegelapan malam. Badan Pak Jamal dilahap si jago merah, menghanguskan kulit dan rambutnya.
ia bergerak tak karuan, sementara apinya semakin membesar. Melihat itu, Abbas pun panik. Kalian gila, gak seperti ini caranya. Ia buru-buru mencari sumber air dan menolong Pak Jamal. Namun, para warga menghalangi niat baiknya itu. Dalam kesakitan itu, Pak Jamal sadar dirinya tak akan selamat. Ia menenangkan diri lalu dengan santai duduk di atas tanah dengan posisi bersila. Ia biarkan api membara, membakar dirinya. Ia tahan segala rasa sakit itu. Sambil bersila, Pak Jamal menutup mata dan mulutnya, kemudian membaca sebuah mantra. Dan bim salabim. Tiba-tiba saja badan Pak Jamal menghilang entah kemana, meninggalkan kain dan celana yang dia kenakan. Jasad sang kepala desa menghilang bak di telang bumi, meninggalkan pakaiannya. Kemana setan itu? Tanya para warga. Badannya menghilang. Dasar iblis licik, namanya juga setan. Para warga mulai kesal sekaligus takut melihat badan Pak Jamal yang mendadak menghilang, meninggalkan kobaran api besar yang terus menyala. Para warga berbondong-bondong mengambil air dan memadamkan api tersebut. Setelah api padam, benar-benar tak ada jejak dari Pak Jamal, kecuali celana pendek dan kain yang dikenakannya. Para warga kebingungan kemana perginya tubuh Pak Jamal. Namun, di samping itu, mereka juga merasa wajar karena orang itu menganut ilmu hitam. Kalian akan mempertanggungjawabkan semua ini. Akan kubalas kalian, teriak kuntilanak Ranti yang tak terima sang suami dibakar warga. Matanya memerah dan gigi-gigi runcingnya keluar. Ia juga mengeluarkan aura yang sangat kuat, sehingga beberapa warga yang ada di sana merasa mual dan pusing. Kakek Adi menatap wajah pucat sang kuntilanak itu. Urusanmu adalah denganku, tegas kakek Adi sambil mengangkat palu tinggi-tinggi. Tidak, kau akan menyesal, manusia bajingan, bentak sang rantu kuntilanak. Aku gak pernah lupa saat lalu kau bunuh calon bayiku, gumam kakek Adi. Setan jahanam. Kakek Adi dengan sekuat tenaga memukul paku itu hingga masuk sepenuhnya ke dalam pohon beringin. Kuntilanak Ranti seketika berteriak keras hingga para warga menutup telinga saking cemiknya suara itu. Kemudian, suatu energi menghisap sosok kuntilanak itu masuk ke dalam pohon beringin. Bersamaan dengan kuntilanak lain menjadi bawahannya. Angin kencang terasa berputar-putar di sekitar pohon. Dedaunan berterbangan kemana-mana. Bahkan saking kencangnya, beberapa dahan pohon patah dan hampir mengenai warga. Kakek Adi terus membaca mantra demi melancarkan aksinya. Sampai akhirnya perlahan angin itu berhenti. Terkuncilah, gumam kakek Adi mengakhiri mantranya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Pasha dari dalam kamar. Mendengar tangisan anaknya, Abbas buru-buru berlari masuk ke dalam rumah. Pasha, anakku, ya Allah, ucapnya dengan wajah senang. Alhamdulillah, ucap para warga yang ikut senang setelah Pasha kembali ditemukan. Beberapa dari mereka ikut masuk ke rumah Abbas untuk melihat kondisi bayi itu. Semua senang dan bersuka cita. Sementara di luar, kakek Adi berdiri menatap paku yang ia tancapkan di pohon beringin. Selesai sudah perjalananmu, Ranti, gumamnya. Kuntilanak sudah mati, kuntilanak sudah mati, teriak para warga sambil berjalan menuju jalan pulang masing-masing. Saat itu, beberapa menit semenjak Ranti terkunci di dalam pohon beringin, warga meramaikan jalan-jalan. Semuanya heboh dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai jalan kecil menuju rumah Abbas, tempat lokasi kejadian, menjadi penuh oleh orang-orang yang sekedar penasaran. Ada apa? Kenapa ini? Semua bertanya-tanya saking penasarannya. Beberapa warga sekitar berusaha menerbitkan warga yang berdatangan. Semua bertanya-tanya saking penasarannya. Beberapa warga sekitar berusaha menertibkan warga yang berdatangan. Malam semakin larut. Keberadaan mereka tentu mengganggu warga lain. Sementara itu, kakek Adi dan Abbas duduk berdua di halaman depan rumah dengan masing-masing segelas air putih. Keringat membasahi wajah mereka berdua. Sejak tadi, tak ada dari mereka yang berbicara. Keduanya tak berbicara dan hanya diam termenung, menatap sia-sia abu dari lokasi dibakarnya Pak Jamal. Malam panjang pun berlalu. Para warga yang sibuk mencari kemana perginya Pak Jamal mulai menghentikan pencariannya. Keesokan paginya, suasana desa masih heboh dengan kejadian semalam. Bahkan anak-anak pun membicarakannya, meski tak tahu akar masalahnya. Warung-warung, pos ronda, hingga jalanan membicarakan mengenai Pak Jamal. Semuanya penasaran dengan cerita para orang-orang yang terlibat dalam kejadian semalam.
Abbas memutuskan untuk tidak ke sekolah hari itu dikarenakan sang istri Nina masih mengalami trauma akibat kejadian semalam. Pria yang baru saja menjadi ayah itu kini sedang duduk di ruang depan dengan seorang pria parubaya bernama Pak Bima, seorang ketua RW yang kini merasa bertanggung jawab dengan desa. "Terima kasih keterangannya ya Pak Guru," kata Pak Bima. "Iya Pak, semoga bisa segera diurus masalah ini," jawab Abbas. Pak Bima merapikan berkas-berkas, kemudian memasukkannya ke dalam amplop coklat. "Laporan ini akan saya teruskan ke kantor kecamatan terkait kepala desa yang hilang. Kenapa nggak tanya kakek Adi? Dia lebih paham dari saya." Pak Bima menghela nafas. Susah buat ngomong sama dia. Kamu tahu sendiri dia bagaimana. Semoga lancar Pak. Tak lama mereka berpisah. Pak Bima berjalan keluar dan menyalakan motornya yang sejak tadi terparkir di depan rumah Abbas. Selanjutnya, Pak Bima pun memacu kendaraan roda tua itu meninggalkan rumah Abbas. Beberapa hari pun berlalu. Selama beberapa hari kemudian, desa pun tidak memiliki pemimpin. Tidak ada yang berinisiatif untuk menjadi kepala desa. Bahkan, para pegawai dan pejabat desa tidak ada yang berminat mengisi jabatan kosong itu. Hal ini membuat pihak kecamatan turun tangan. Akhirnya, mereka mengirimkan seorang pejabat mereka untuk menggantikan sementara jabatan kepala desa yang kosong. Akhirnya, beberapa hari pun berlalu sejak kejadian itu. Abbas dan keluarganya bersepakat untuk meninggalkan desa dan kembali ke kampung halaman mereka. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami yang berjudul Kuntilanak Pemakan Bayi. Nantikan terus cerita-cerita dan kisah-kisah seram kami lainnya.